Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Rahmatullah dengan NIM 200310022 dari jurusan Biologi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mini project saya yaitu terkait dengan Arak Bako Solok Selatan. Ini merupakan proyek mata kuliah Ethnosains dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitri Arsi, SSI MPD. Nah, langsung saja saya akan jelaskan mengenai mini project saya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tradisi Arak Bako. Tradisi Arak Bako merupakan suatu tradisi yang ada di Kota Solo. Arak Bako adalah arak-arakan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, di mana kedua mempelai berjalan dari rumah Bako menuju orang tua anak daro dengan ditemani pihak Bako. Pihak Bako berjalan kaki membentuk barisan ke belakang sambil membawa hantaran di kepala. Diketahui semakin depan posisinya, menunjukkan bahwa mereka memiliki relasi kekerabatan yang lebih dekat, dan semakin jauh ke belakang barisannya, maka hubungan relasi kekerabatan semakin jauh pula. Konon dalam tradisi ini, pihak pengiring bisa mencapai 200 hingga 300 orang, yaitu di mana semua Bako dari pihak perempuan ikut serta untuk berjalan mendampingi. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari Arak Bako. Yang pertama yaitu untuk melestarikan tradisi dari nenek moyang dan merupakan suatu ikon pernikahan orang Solo. Yang kedua yaitu untuk mempererat silaturahmi antara Bako dengan pengantin perempuan. Yang ketiga yaitu untuk memperkenalkan pengantin laki-laki kepada pihak Bako. Nah, di sini saya melampirkan sebuah link video YouTube mengenai tradisi Arak Bako Kota Solo. Nah, dari video tadi tampak jelas ya bahwa anak daro itu memakai pakaiannya berupa pakaian suntingnya di rumah induk bakonya. Nah, semua biaya yang digunakan itu ditanggung oleh pihak bako. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai barang bawaan ketika arak bako ini. Biasanya induk bako atau disebut dengan saudara ayah dari mempelai perempuan membawa hantaran berupa pangek pisang. Istilah pangek pisang dalam bahasa Minang artinya makanan yang dimasak dengan menggunakan santan kental dan dimasak hingga mengental. Kuliner ini hanya dapat ditemukan seperti acara pernikahan, batagak penghulu, kanduri adat, serta hantaran menantu untuk mertua saat suasana lebaran. Biasanya pangek pisang ini ditemani dengan nasi puluh atau ketan. Perpaduan cita rasa manis dan gurihnya pangek pisang dengan lembutnya nasi puluh akan memberikan cita rasa tersendiri. Nah, adapun bahan dasar dari pembuatan pangit pisang ini yang pertama yaitu kunyit. Kunyit merupakan bahan utama dalam pembuatan ini. Kunyit itu bermanfaat untuk pewarna makanan alami bagi makanan. Kemudian kunyit itu kaya akan manfaat bagi tubuh manusia. Kemudian pisang yang digunakan yaitu pisang kepok, yaitu memiliki struktur buah yang tidak lembek ketika direbus. Daging buahnya tebal dan padat, kemudian kaya akan vitamin B. Nah, di sini juga terdapat daun pandan yaitu pewangi alami bagi makanan serta menambah cita rasa bagi makanan. Nah, daun pandan di sini digunakan sebagai hiasan pada pangek pisang.
Kemudian ketan yang digunakan yaitu ketan hitam, karena ketan hitam itu memiliki bau yang wangi daripada ketan lainnya. Kemudian ketan hitam itu bermanfaat dalam metabolisme tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sains asli dan sains ilmiah dalam pangsit pisang hantaran Arabako. Nah, ciri khas pangsit pisang Solok Selatan adalah berwarna kuning yang menjadi daya tarik dan berwarna kuning terang yang dianggap dapat menerangi kehidupan seseorang yang memakannya. Kemudian sedangkan secara sains ilmiahnya, alasan utama kenapa kunyit bisa berwarna kuning adalah karena sekelompok molekul yang disebut kurkuminoid. Warna kuning pada kunyit ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan bagi pencernaan. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meredakan nyeri saat haid, kemudian sebagai penawar racun, kemudian dapat mengobati radang, serta sebagai penangkal terjadinya radikal bebas. Nah, bahan dasar yang kedua yaitu ada pisang kepok, merupakan bahan dasar dalam pembuatan pangsit pisang ini. Pisang kepok dianggap masyarakat di sana karena memiliki struktur tubuh buah yang keras sehingga tidak hancur ketika direbus. Nah, sedangkan secara sains ilmiahnya, pisang kepok kaya akan manfaat dari pisang lainnya. Salah satu manfaat pisang kepok yaitu dapat meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian dapat melancarkan pencernaan, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, kemudian juga dapat memperlancar sirkulasi darah dan mampu meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Pisang kepok ini juga mengandung vitamin B sehingga bagus digunakan bagi orang yang sedang melakukan proses diet. Nah, bahan dasar selanjutnya yaitu eh, ketan hitam. Nah, pangsit pisang ini dianggap lebih nikmat apabila dipadukan dengan beras ketan hitam dan ditaburi kelapa di atasnya. Sedangkan secara sains ilmiahnya, ketan hitam itu kaya akan manfaat bagi tubuh manusia. Salah satu manfaat ketan hitam adalah dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bahkan menurut sebuah penelitian, ketan hitam itu memiliki kemampuan menjaga daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan ketan lainnya atau ketan merah. Kemampuan ketan hitam ini dikaitkan dengan tingginya kadar antosianin di dalamnya. Nah, bahan dasar yang selanjutnya yaitu hiasan daun pandan. Biasanya di atas pangsit pisang itu dihiasi dengan daun pandan yang dapat mempercantik makanan. Itu merupakan sains asli dari masyarakat Solok Selatan. Nah, sedangkan secara sains ilmiahnya, pandan adalah tanaman herbal yang sering digunakan sebagai bumbu dalam hiasan makanan. Tanaman ini merupakan sumber serat, kemudian vitamin dan mineral. Selain itu, tanaman ini juga mengandung karbohidrat dan protein. Adapun manfaat pandan bagi kesehatan manusia yaitu dapat membantu menurunkan gula darah, mengobati kanker, kemudian dapat menetralkan racun di dalam tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan potensi kearifan lokal dalam pembelajaran biologi. Potensi kearifan lokal pada pembelajarannya, arak bako ini merupakan suatu budaya lokal masyarakat Solo dalam acara pernikahan, di mana para bako membawa hantaran berupa pangsit pisang yang menjadi ikon makanan khas Solo Selatan. Makanan ini hanya dapat ditemukan di acara-acara tertentu saja, seperti acara pernikahan, kanduri, akekahan, dan acara besar lainnya. Dengan adanya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa dalam pembelajaran biologi, yaitu dengan adanya tradisi ini dapat memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan sekitar yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan dengan adanya tradisi ini juga menambah pengetahuan siswa mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis dan dapat menganalisis sesuai dengan klasifikasi tumbuhan yang digunakan. Nah, KD yang terlibat dalam acara ini yaitu KD 3.2 kelas 10, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, KD prakteknya yaitu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, usulan upaya pelestariannya. Nah, materi yang terlibat yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis.
Nah, di sini perangkat pembelajaran yang saya pilih untuk acara arak bako ini yaitu buklet. Karena dalam acara arak bako ini membawa jenis-jenis olahan bahan masakan yang berasal dari tumbuhan, jenis tumbuhan yang digunakan sangat berbagai macam, sehingga termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Buklet dapat menjadi perangkat pembelajaran dalam acara ini karena buklet itu mengandung gambar-gambar yang menarik, sehingga tidak membuat seseorang jenuh dalam membacanya. Beda dengan bahan ajar, karena buklet ini hanya terdapat sedikit teks saja, sehingga membuat seseorang itu akan menjadi tertarik untuk membacanya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari mini project etnosains saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.